Masa pengenalan tim sekolah siswa baru tahun ajaran 2022-2023 secara resmi saya buka. Sepeda 2. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Di nama Bapak Wah Subekti, ya, Bapak mengampu mata pelajaran PPKN. Tugas tambahnya sebagai pembina OSIS, hanya jadi ketua panitia MPLS, ya, akan mengorganisasikan bagaimana kegiatan-kegiatan kesiswaan. Ya. Selain itu juga Bapak wakil bidang kurikulum, ya. Tinggalnya di Sukamandi, ya. Itu sekedar pengenalan. Baik. Ada yang sudah pernah mendengar apa sih wawasan Wiyata Mandala? Belum? Belum pernah di SD, belum ya? Baik. Kita lihat. Ini pengertiannya. Wiyata Mandala ada 3 kata, wawasan. Ada suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap hakikat. Jadi pandangan kita, namanya wawasan. Wiyata itu sama dengan pendidikan. Sedangkan mandala itu adalah tempat atau lingkungan pendidikannya. Jadi sekolah ini sebagai mandala. Makanya kalian nanti diharapkan dengan adanya MPLS ini bisa mengenal lingkungan sekolah. Apa saja yang ada di sekolah, siapa saja, apa saja programnya, kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga kalian bisa mengenal, ya. Makanya kita materinya harus dikenalkan terlebih dahulu. Jadi Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Kalian di sini belajar, dititipkan orang tua kalian untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang karakternya baik, ya. Maka dititipkanlah di sekolah sebagai mandala atau tempat pendidikan atau sekolah formal. Apa saja unsur-unsur tempat pendidikannya? Yang pertama adalah lingkungan pendidikan. Jadi ada ruangan-ruangan, ada Bapak Ibu guru, ada TU, ada perlengkapan lainnya, itu disebut lingkungan. Lingkungan SMP Negeri 2 Damar seperti yang sudah kalian lihat. Kira-kira enak enggak melihat lingkungannya? Enak, asri ya, banyak pohon-pohon ya. Ya kan? Lapangannya lebih luas dari sekolah di SD kemarin ya. Oke ya. Oke, lanjut. Lalu ada yang kedua, ada kepala sekolah yang tadi sudah membuka kegiatan. Ya. Guru, orang tua siswa itu harus saling pengertian dan kerjasama. Maka dibentuklah namanya paguyuban kelas. Ya. Di SD juga sudah dibentuk paguyuban kelas ya. Sama. Warga sekolah di dalam maupun di luar harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru dan citra sekolah. Karena tadi di janji siswa ada menjaga nama baik sekolah, ya. Terakhir, sekolah harus bertumbuh pada masyarakat dan mendukung antar warga. Jadi ada namanya komite sebagai bentuk kerjasama orang tua dengan lingkungan sekolah. Lanjut. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Kalau kalian tahu kemarin kalian sudah di SD. Sebelumnya biasanya apa? Sebelum SD apa? TK, PAUD. Itu lembaga pendidikan non formal. Ya, nanti setelah ini kalian SMA, kuliah, itu formal. Kemudian di sekolah juga diajarkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini nanti akan tercermin di dalam mata pelajaran. Ada berapa?
Kita lihat mata pelajarannya. Kalau di SD kemarin menggunakan tema ya. Tema 1, tema 2, tema 3 sampai tema 6. 9 kelas 6 ya. Pandangan hidup kepribadian. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Jadi menyampaikan bahwa sebagai manusia kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia harus bekerja sama, membutuhkan orang lain, dan juga harus membina hubungan dengan baik dengan orang lain, dengan tetangga, dengan teman, dan juga hubungan vertikal namanya, hubungan ke atas dengan Tuhan yang Maha Esa. Kalau agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim semua nih? Muslim semua ya. Jadi itu nanti akan diajarkan melalui beberapa kegiatan mata pelajaran PAI, pembiasaan seperti baca surat Yasin, sholat berjamaah untuk membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa sesuai tadi visi sekolah, peserta didik yang bertakwa. Lanjut, kemampuan berkarya. Kalian diminta untuk membuat sebuah karya. Salah satu contohnya adalah di tugasnya. Selama tugas MPLS kalian diminta untuk membuat karya. Pertama adalah mengenal diri. Boleh menggunakan tulisan, boleh menggunakan video. Itu sebuah karya. Atau nanti dalam pelajaran, karena kita sudah memasuki kurikulum Merdeka Belajar, implementasinya adalah nanti ada namanya pembelajaran proyek. Secara berkelompok lintas mata pelajaran untuk membuat sebuah karya di akhir semester. Ya. Lalu apa ciri-ciri sekolah? Yang pertama ada guru, ada siswa, bapak dan bapak ibu guru yang lain tadi. Siswa, kakak-kakaknya, kalian juga nanti menjadi calon siswa. Kemudian pelaksanaan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Nanti ada kurikulumnya, ada visi misinya, ada kegiatan-kegiatan lainnya sebagai pembiasaan, ada ekstrakurikuler yang harus kalian ikuti. Itu kegiatan pembelajaran yang tertib dan teratur. Ya. Kedua, tercapainya masyarakat sadar. Jadi menyadarkan kalian bahwa kalian adalah manusia yang membutuhkan orang lain, maka harus bisa memiliki kesadaran sosial, tanggung jawab sosial, karakternya baik sehingga bisa berlaku baik di dalam lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun dalam konteks negara. Dan juga terakhir harus punya etos atau bekerja keras. Ya, itu tujuan. Adanya terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Ini tujuan globalnya, tujuan akhirnya. Manusia seutuhnya itu manusia yang tahu dirinya sendiri, tahu bagaimana berlaku di dalam lingkungannya, tahu bagaimana berlaku dan berperilaku terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dalam IKM ini nanti ada namanya profil pelajar Pancasila. Ya, lihat. Nih, contoh tugas yang kedua. Tugas keduanya apa kemarin? Yang dikumpulkan besok? Membuat denah dan harus mengenal siapa yang ada di ruangan sesuai dengan denah. Maka kalian juga harus mengenal tadi siapa Bapak Ibu guru TU yang ada di SMP Negeri 2 Damar. Ya, maka kita lihat profil tenaga pendidik dan kependidikannya. Nanti silahkan dilihat.
Oke, silakan dicermatin ya. Tugas kalian minimal menghafal 3 nama selain Pak Roa. Ya, 3 nama kalian hafalkan. Ini tata usahanya yang membantu administrasi sekolah. Baik, itu yang kalian juga harus tahu, kalian kenali siapa Bapak Ibu guru, siapa tenaga administrasi atau tenaga pendidikan atau tata usaha ya. Jadi kenali dan lanjutkan potensimu bersama SMP Negeri 2 Damar. Oke, kita lanjut. Itu yang harus kalian kenali. Siapa-siapa guru dan tenaga kependidikannya. Baik, kita lanjut di poin kedua tadi. Poin kedua, kurikulumnya kita masih menggunakan kurikulum 2013 dan akan implementasi kurikulum Merdeka. Ya, sudah sering dengar kan? Sekarang ada implementasi kurikulum Merdeka. Kita juga harus belajar lagi untuk segera menerapkan implementasi kurikulum Merdeka sambil jalan. Tapi sementara kita akan tetap menggunakan kurikulum 2013 yang di dalamnya nanti ada implementasi kurikulum Merdeka. Salah satunya di dalam pembelajaran nanti kita akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, kemudian ada pembelajaran proyek. Ya, nanti apa itu? Nanti kita bahas di materi berikutnya. Ya, baik. Di SMP Negeri 2 Damar, di SMP itu ada 10 mata pelajaran. Kira-kira ada yang tahu 10 mata pelajaran apa saja? Siapa? Sebutkan. Ya, siapa namanya? Sebutkan namanya. Apa saja? Ada yang tahu? Nah, siapa namanya? Zaki. Apa Ki? 10 Ki. IPA, IPS. Ya. Ya.
SBDP, Seni Budaya, PJOK. Kurang satu? Biasanya ada membuat kerajinan anyaman kalau di SD. Mulok kalau di SD. Di SMP namanya prakarya. Ya. Oke, lanjut ya. Hafal ya. Oke, selanjutnya kegiatan pembiasaan pendidikan karakter. Nanti materinya akan disampaikan oleh Pak Ismail di hari ketiga, ya. Apa itu pendidikan karakter? Tapi paling tidak pembiasaan tadi pagi kalian lihat kakak-kakak kalian, pembiasaan yang pertama adalah kegiatan bersih lingkungan, ya. Kemudian cinta tanah air melalui kegiatan upacara setiap hari Senin. Karena ini sudah mulai diperbolehkan, kita sudah akan upacara setiap hari Senin, ya. Kemudian kegiatan yang nanti juga akan kalian ikuti, sholat berjamaah. Kemudian hari ketiga nanti kalian akan pembiasaan membaca surat Yasin berjamaah. Yang dalam pelaksananya jadwalnya nanti kalau sudah selesai MPLS itu biasanya hari Jumat, ya, dan olahraga selang-seling. Itu contoh beberapa pembiasaan dan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang tidak terprogram, ya. Senyum sapa salam, cium tangan, ya, karena kemarin pandemi COVID itu dihilangkan. Maka sekarang sudah menjadi new normal, maka itu akan kita biasakan kembali, ya. Gerakan literasi sekolah, materinya juga akan disampaikan oleh Bu Sumi nanti. Bagaimana program gerakan literasi sekolah di SMP Negeri 2 Damar seperti apa nanti di materi berikutnya. Ekstrakurikuler wajib dan pilihan nanti juga akan disampaikan oleh Bu Fitria, ya. Dan karya wisata, ini kegiatan tahunan kita mengunjungi museum, mengunjungi daerah-daerah wisata atau daerah yang bisa digunakan untuk sarana belajar di luar ruang kelas, ya. Bahasa yang mungkin kalian paham, kita jalan-jalan ke tempat wisata sambil belajar, ya. Lanjut. Nah, ini kurikulum K13 di SMP Negeri 2 Damar dilaksanakan selama 5 hari. Kalau di SD kemarin berapa hari sekolah? 6 hari. Kalau di SMP itu 5 hari. Jadi hari Sabtunya kalian belajar di rumah. Cuma waktunya lebih panjang sampai siang, ya. Pulangnya lebih siang. Sudah harus siap. Ini adaptasi kalian. Biasanya kalau di SD jam berapa baliknya? Jam 11. Ini nanti jam 2, setengah 3 baru balik, ya. Harus adaptasi. Tadi sudah dipesankan Bapak Kepala Sekolah, sarapan, bawa bekal. Tadi sudah ada satu orang yang KO. Siapa tadi yang KO? Sudah KO, ya. Jadi ini jadi pelajaran yang lainnya juga, ya. Harus sarapan, bawa bekal secukupnya, ya, supaya tidak KO karena kita sampai siang. Nah, ini tadi PAI dan Budi Pekerti, pendidikan Pancasila kewarganegaraan itu 3 jam pelajaran. Kemudian bahasa Indonesia 6 jam, bahasa Inggris 4 jam, matematika dan IPA 5 jam masing-masing, IPS 4 jam, salah ini, PJOK 3 jam, seni budaya 3 jam, prakarya 2 jam. Totalnya 38, ya, itu yang akan kalian. Terakhir tadi tujuannya. Dengan adanya kurikulum merdeka, tujuan kita adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi siswa diharapkan memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembiasaannya tadi baca doa setiap memulai dan setelah selesai kegiatan, ya. Sholat berjamaah, baca Yasin, sodako dan lain sebagainya, ya. Kemudian mandiri, kalian diminta untuk belajar
mengerjakan tugas-tugas secara mandiri, ya. Jadi ada beberapa WA yang masuk dari kemarin, dan barangkali karena kalian belum tahu bagaimana cara menghubungi guru, waktunya harus tahu, itu nanti akan kita sampaikan. Jangan menanyakan, Pak, ada enggak contoh tugasnya? Siapa kemarin yang merasa WA? Pak, ada enggak contohnya? Untuk mengenal lingkungan, kalian harus mandiri, kalian harus jalan-jalan ke lingkungan sekitar untuk mengenali, oh ini ruang guru, oh ini ruang TU, oh ini ruang perpustakaan. Siapa yang ada di ruang guru? Bapak Ibu guru ini. Siapa di ruang TU? Bapak ini. Siapa di perpustakaan? Ibu ini. Ya. Siapa di labor? Dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian lihat tadi yang profil tenaga pendidik dan kependidikan. Kalian buat denahnya ruangan ini yang pertama, ruangan tengah, dan ruangan belakang. Kalian buat denah, kotak-kotak. Kalian tulis ruang TU, ruang guru, WC, ya, ruang kelas, di mana kantinnya, di mana WC siswanya, dan lain sebagainya. Itu contoh denahnya. Tinggal dimasukin siapa-siapa yang ada di ruangan tersebut. Paham ya? Di mana ruang kepala sekolah, gitu ya? Di mana labor TIK-nya, ya? Oke, itu contoh denahnya. Dikumpulkan besok. Lanjut bernalar kritis. Bernalar kritis ini kalian diajari untuk tidak menerima informasi apa adanya. Tidak menelan informasi apa adanya. Harus dipakai, bahasa kasarnya dipakai otaknya. Benar enggak informasi ini? Harus selalu punya pertanyaan, ya. Kemudian kreatif. Gotong royong, bekerja sama dalam kelompok, berkebinekaan global, menghargai budaya lokal dan menghargai budaya-budaya orang lain. Kalian budayanya adalah lebih banyak budaya Belitung, tapi kalian juga harus tahu budaya-budaya orang di luar budaya Belitung supaya kalian paham, ya. Lanjut. Oke, itu materinya untuk wawasan Wiyata Mandala kali ini. Nanti akan dilanjutkan ke materi mengenal diri.